dan teman-teman semuanya, ini adalah segmen baru di channel YouTube Faste UAD, yaitu Fast Tips. Episode kali ini aku akan memberikan tips-tips menarik untuk teman-teman bisa coba di rumah. Salah satunya yang akan kita buat hari ini, sesuai dengan judul, kita akan membuat terrarium. Nah, kalau misalnya teman-teman belum tahu terrarium itu apa, jadi terrarium itu adalah suatu wadah, biasanya itu kaca atau plastik, yang berisi tanaman yang dibuat untuk berbagai keperluan. Salah satunya seperti penelitian, terus untuk sebagai media tanam, dan yang terakhir biasanya digunakan untuk dekorasi ruangan. Oke, kita akan langsung membuatnya saja, tapi ada beberapa bahan yang harus kita persiapkan, teman-teman. Yang pertama yaitu ada batu. Nah, batu ini nanti akan digunakan untuk lapisan yang pertama, karena kebetulan terrarium itu ada beberapa lapisan, teman-teman. Seperti yang sudah dibuat ini, salah satu contoh. Nah, untuk bahan yang kedua itu ada pasir pantai. Fungsinya untuk apa? Nanti aku akan ngasih tahu pas kita pembuatan terrarium. Nah, yang terpenting adalah media tanam. Media tanam ini terdiri dari 3 komposisi, yaitu ada tanah, sekam, dan yang satu lagi pupuk kandang. Nah, untuk terrarium kali ini aku akan menanam kaktus. Nah, untuk terrarium sendiri tuh biasanya nanamnya kalau nggak kaktus itu ada sukulen. Kenapa? Karena kaktus dan sukulen itu memerlukan sedikit air, jadi cocok sekali untuk dibuat terrarium. Nah, selanjutnya aku membuat terrarium menggunakan wadah kaca yang transparan ya tentunya, karena nanti kan ada beberapa lapisan supaya lapisannya juga terlihat. Selanjutnya di sini aku mempersiapkan sendok untuk mengambil pasir, batu, dan media tanamnya, dan ada pipet dan air untuk nanti kita melakukan penyiraman. Mungkin langsung saja kita buat tutorialnya. Yang pertama, aku akan mengambil wadah, terus yang pertama kita masukkan itu ada batu. Kenapa batu? Karena nanti si batu ini yang akan menampung air penyiramannya, teman-teman. Jadi karena kaktus atau sukulen itu tidak memerlukan banyak air, maka nanti air yang berlebihan nanti akan tertampung di batu-batu ini. Kalau misalnya kita nggak ngasih batu-batu, nanti di media tanamnya itu akan terlalu basah dan membuat si kaktus dan sukulennya itu terlalu berlebihan menyerap air. Nah, itu juga berbahaya, teman-teman, karena nantinya kaktus dan sukulennya tuh bisa membusuk sehingga tidak dapat hidup dengan baik. Nah, mungkin segini sudah cukup. Selanjutnya aku akan memberikan pasir pantai. Fungsinya untuk apa? Fungsinya supaya jadi pori-pori di batu-batuan ini tertutup, sehingga nanti airnya tidak akan terlalu terlihat tergenang seperti itu. Nah, ini kita rapikan saja supaya membentuk suatu garis ya, teman-teman, karena nanti akan terlihat. Kita ratakan supaya lebih rapi. Nah, ini memberi pasirnya seberapa dikira-kira saja sesuai dengan kemauan teman-teman ya. Kemudian jika dirasa sudah cukup, kita boleh tambahkan media tanam. Oke, sudah cukup ya, teman-teman. Selanjutnya saya akan memberikan media tanam.
Nah, ini juga media tanamnya dipadatkan ya teman-teman, karena kan tadi media tanam kaktus itu terdiri dari beberapa komposisi. Jadi harus dirapikan dan dipadatkan supaya si kaktusnya atau sukulen atau tanaman yang akan ditanam oleh teman-teman itu menjadi kuat. Kemudian jika sudah setengah pemberian media tanam, dimasukkan kaktusnya. Ini kaktusnya teman-teman. Lalu kita tutup dengan media tanam lagi. Oke, kita taruh media tanamnya dan diupayakan supaya media tanamnya itu kuat. Supaya nanti tanaman teman-teman tidak mudah goyang jika penyiraman. Oke, kita taruh seperlunya teman-teman. Jika mungkin dirasa sudah cukup, tanamannya tidak goyang, teman-teman bisa menambahkan batu-batuan yang putih tadi sebagai penghias. Selain sebagai penghias, batu-batuan tadi juga memperkokoh tanaman supaya tidak mudah goyang. Oke. Sudah cukup. Kita padatkan lagi media tanamnya. Lalu kita masukkan batu-batu yang tadi. Oke, yang terpenting adalah tanamannya tidak goyang teman-teman, supaya bisa melakukan penyerapan dengan baik juga. Oke, sudah jadi terariumnya kita. Ini dia terarium kaktus. Aduh, sedikit lagi, ya, kita bereskan. Tada, sudah jadi, cepat sekali pembuatannya. Ini menjadi solusi jika teman-teman ingin ruangan teman-teman terlihat lebih estetik, ruangan teman-teman menjadi fresh kembali, karena salah satu manfaat dari terarium adalah membuat ruangan segar. Karena polusi-polusi yang kotor itu terserap oleh tanaman di terarium. Begitu teman-teman. Nah, untuk perawatannya sendiri, jadi terarium ini tidak terlalu memerlukan perawatan ekstra. Kenapa? Karena kaktus atau sukulen, tanaman yang biasa digunakan untuk terarium ini tidak memerlukan banyak air. Ya, jadi teman-teman hanya perlu menyiram selama 2 kali dalam seminggu saja. Tapi tetap tanaman terarium harus mendapatkan sinar matahari. Selanjutnya aku akan mempraktekkan bagaimana penyiraman dari terarium. Nah, jika teman-teman di rumah mempunyai pipet, teman-teman bisa menggunakan pipet dalam penyiramannya, supaya airnya tidak langsung terkena kaktus atau sukulen tersebut. Kemudian langsung saja kita teteskan air tersebut. Beberapa tetes saja dirasa cukup. Oke. Tada, sudah selesai. Terariumnya bisa teman-teman letakkan di ruangan sesuai dengan kemauan teman-teman. Untuk tips kali ini, semoga teman-teman bisa mempraktekannya di rumah karena cara dan pembuatannya sangat mudah dan praktis. Semoga dapat membantu dan mengisi kekosongan waktu teman-teman. Sekian dari aku, sampai jumpa di tips selanjutnya.
Bye-bye!